Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ibu Diana. Belakangan ini kita tahu siapa Ibu Diana, ya kan? Dan lo juga pada tahu. Beliau adalah yang menghancurkan panggung Roy Suryo dan juga Tifa di Rakyat Bersuara E-News. Kali ini gue punya video menarik juga dari Ibu Diana, obrolannya di GeoLive. Tanpa berlama-lama, mari kita simak aja obrolannya. Let's go, kita play. Di Senayan, di gedung di belakang Senayan itu, di situ saya masuk, ternyata di situ ya orang-orang mereka ada di situ. Saya diundang teman, saya hadir, saya pikir itu dari Pak Prabowo, saya mau hadir aja, itu ada namanya tuh Suara Rakyat. Terus saya ke situ, ternyata ya itu ada yang mereka bicara itu ya, Pak Kiai-Kiai itu mengatakan bahwa kita harus jangan stop melakukan serangan di medsos. Itu saya dengar, kaget saya di situ. Pas saya lihat orang-orang mereka di situ, langsung saya keluar itu karena kita harus bagaimana mendukung Pak Prabowo, tetapi jangan wapresnya. Kita mainkan itu di medsos. Oh, ternyata ini mereka. Nah, jadi memang ada sasaran antara sebetulnya. Iya, jadi penyerangan terhadap Pak Jokowi itu sasaran utamanya itu iya, Mas Gibran sebetulnya ke situ. Dan itu semua udah bisa baca itu. Iya. Ya. Semua udah bisa baca itu. Dan memang konsisten ya mereka ya, konsisten asli. Dan memang dan endurance-nya kuat sekali. Memang benar. Kalau saya diaduin ke polisi mungkin udah pusing pala sih. Iya. Mereka kayaknya. Tapi mereka itu saya juga sangat curiga, ini kekuatan besar yang seperti Pak Jokowi bilangnya itu benar. Tapi Ibu tahu nggak siapa yang di belakang? Iya, kalau menurut Ibu Diana nih ya, mungkin nggak usah sebut nama. Kalau misalkan takutnya kan kita kan. Ya iyalah, nggak mungkin sebut nama lah, namanya kita udah menuduh orang bisa. Iya, itu menuduh kan. Kalau menurut Ibu Diana ini orangnya ini seperti apa? Kapasitasnya politisi kah? Ya ini gabungan ya antara politisi dan ada orang-orang di luar lah yang dulu mempunyai pangkat, sekarang tidak, mungkin seperti itu. Artinya ada banyak lah yang di belakang. Banyak lah, jadi mereka ada beberapa orang, bukan sendiri. Mungkin ada orang yang sakit hati juga ada tujuannya 2009 juga ada gitu. Jadi mereka di samping sokong dana buat membantu juga, mereka ya beri masukan-masukan. Artinya kalau proses pencemaran nama baik ini nggak diproses juga, itu akan berlangsung sampai 2029. Iya, ini memang sengaja target mereka itu. Mereka 2029 udah gitu tahu, ya. Masyarakat udah tahu. Tapi kadang-kadang saya ada baiknya juga, biarlah namanya Pak Jokowi kan tidak pudar ya. Dalam arti begini, coba kita lihat ya, siapapun yang menyerang Pak Jokowi atau yang membela Pak Jokowi pasti dia ngetop. Coba kalau dia bela presiden-presiden yang sebelumnya. Yang Bu Mega atau SBY tidak ada, dia tidak. Ya kita lihat siapa sih kenal dulu namanya Tifa, siapa kenal Tifa? Betul. Siapa kenal kalau Roy sih ya menteri bermasalah. Udah jadi menteri dan ahli video-video ini dulu kan? Iya, video di DPR dia ngantuk, video Indonesia Raya dia enggak bisa, dia udah terkenal di situ kan? Dia udah terkenal. Nah, si Rismond, siapa kenal Rismond? Masyarakat tidak pernah kenal Rismond, tapi begitu mereka menghujat Pak Jokowi mereka dikenal. Demikian juga saya, ketika saya membela Pak Jokowi, kita dikenal di live TikTok juga. Tiap hari tanpa ada nama Pak Jokowi, pasti ada nama Pak Jokowi. Nah, itu orang yang berbicara Pak Jokowi pasti dia dikenal. Jadi menarik juga ya, Pak Jokowi ini juga memberikan sebuah Jokowi efek kepada orang-orang yang ngobrol tentang dia ya. Iya. Ya kalau misalkan saya terus ngobrol tentang Jokowi juga mungkin saya akan naik. Pasti dicari terus. Tifa dan Roy, teroris itu ya, mereka harusnya minta terima kasih dari Pak Jokowi loh. Karena kalian angkat Pak Jokowi, pundi-pundi kalian mengalir terus, kalian semangat terus. Harusnya mereka terima kasih kepada Pak Jokowi. Saya sendiri terima kasih. Karena saya membela Pak Jokowi, akhirnya saya dikenal, dipanggil ke sana, dipanggil ke mana. Salah satu relawan Pak Jokowi yang membelanya gitu. Iya. Yang lucu kan gini, orang-orang kan mengatakan sebaiknya mantan presiden tuh ya pensiun segala macam.
Tapi di sisi lain gimana mau pensiun coba? Ijazahnya ditarik-tarik gitu kan, sampai semua penyakitnya, bahkan dari ijazah ke kuburan tuh kemarin kan. Ya itulah yang saya bilang. Itu. Itulah yang saya katakan, saya aneh lihat manusia seperti ini. Mereka tuh sudah sepertinya di luar akal sehat. Kalau saya lihat itulah karena Roy itu lama-lama dia udah ada gangguan loh. Kalian lihat nggak waktu dia memainkan wayang-wayang itu, karena dia sudah menutupi. Wah itu epic banget. Kemarin Mr. Buzzer liatin ke saya itu. Saya tuh kalau misalkan lagi agak ngedown ya, saya nonton video itu. Itu lucu banget itu. Itu tahu nggak? Tangkap Roy Suryo. Saya teriak. Roy Suryo teroris. Ini sudah pemikirannya negatif. Sudah porno. saya itu gitu. Kemarin waktu dia main wayang, saya lupa waktu itu saya bawa panci. Jadi saya ketok panci, tung dia main wayang begini kan pas. Jadi irama panci dan wayang itu cocok. Biasanya kan ada Gatot Kaca, Kresna. Yang terakhir tuh ada lakon baru yang tak apa namanya, sangat Wewe Gombel. Ini ngomongnya Wewe Gombel, ada gajah, gak punya ijazah, terus udah gitu ada Cakil Sivutita. Tapi selama ini yang bisa menimpali Roy Suryo lagi main wayang memang Budiana. Itu yang lain gak bisa. Gak masuk. Budiana masuk tuh. Emang tapi kadang Budiana ngerasa kegilaan itu harus dilawan dengan kegilaan. Jadi memang mereka itu gila, kita harus pura-pura gila. Harus ngikutin ya. Ya kita harus ikutin. Harus samain ya energinya. Saya melihat pakar-pakar itu juga tidak mempan kok mereka sama dia. Harus orang-orang gila, karena kita lihat mereka coba. Ya mereka sudah. Ini sebetulnya sangat relate dengan tema podcast kita, real politik. Idealnya politik itu kan kalau emang mau bersaing kontestasi ya tunggu pemilu berikutnya, pilpres berikutnya 2009. Harusnya begitu. Real politiknya sekarang dimulai dari sejak berapa bulan setelah pelantikan Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Itu udah dimulai serangan tuh. Habis itu sampai sekarang loh. Nah ini yang namanya real politik tuh. Politik itu kan kalau menurut saya ya, itu kan adalah sebuah upaya untuk untuk mengalokasikan nilai-nilai kan, kepercayaan, dukungan, dan itu harus difoster, harus dirawat, harus dibangun dari lama-lama nih. Makanya, nah ini juga nih yang saya harus kadang nih mengkritik tentang perpolitikan di Indonesia. Itu kita presiden dan pemerintah itu berkuasa 5 tahun kan. Tapi sebenarnya mereka cuma menjabat setahun doang, sisanya politik. Iya benar ya. Itu sisanya politik. Betul. Iya. 2024 Pak Prabowo jadi presiden sampai 2025. Sekarang udah berapa sih? Udah hampir setahun kan? Udah hampir setahun, udah 10 bulan ya? Udah setahun. Udah setahun. Ini kan pelantikan Oktober. Iya, udah setahun. Ini dalam waktu setahun itu ada beberapa menteri ke reshuffle, ada beberapa permasalahan politik gitu. Iya. Gak lama setelah itu ya, mungkin 2 bulan yang lalu, saya sudah mendengar ada beberapa politikus di kabinet itu sudah mengerahkan mesin-mesin partai ya untuk 2029 tuh masih jauh gitu. Masih jauh loh. Gak ada bulan madu ternyata. Iya, gak ada bulan madu. Gak ada waktunya untuk benar-benar memerintah. Ya saya sebagai Gen Z melihat ini kayak gila, ini Indonesia pantesan di sini aja politik-politiknya terus, dan real politiknya kayak gini gitu. Nah orang kan ideal kan biasanya kan kalau debat politik, ini yang harus orang tahu nih, debat politik kan biasanya kayak wah debat gagasan, debat kebijakan, debat program. Tapi real politiknya, perdebatan politik adalah masalah ijazah Jokowi. Iya, pakai wayang. Itu. Gila, ya. Dan itu yang jadi lebih viral daripada program-program pemerintah. Bahkan dibandingkan dengan makan gratis. Kalah dari jasa loh. Kalah dari jasa. MBG kalah. Masyarakat yang kena racun terus kena racun ini gak pernah dibahas. Gak pernah dibahas. Padahal 6.000 loh siswa yang kena keracunan tapi gak dibahas. Kadang Budiana tuh kalau memikirkan gak ini masa nih gila juga ya. Gue capek banget nih ngurusin ini masalah. Menurut Budiana gimana? Oh enggak, saya sebenarnya gak capek. Saya selalu memikirkan bagaimana cara jalan untuk mereka ini cepat-cepat diproses gitu loh. Iya memang harus muncul
rasa kewajiban untuk menyelesaikan ini. Kopinya harus kayak gitu. Iya. Ya, Nah, pokoknya berarti masih ada idealisme itu masih ada, Bro. Ya iyalah. Pokoknya sampai 10 November ini sudah Hari Pahlawan itu sudah harus mereka sudah harus berhenti lah udah. Kita biarkan dulu Pak Prabowo tuh dengan Mas Gibran tuh bekerja dulu lah, jangan harusnya diganggu dengan politik. Iya, jangan diganggu sama masa politik. Serang programnya aja. Jangan serang karakter. Serang karakter gak jelas banget. Lagi saya mau nanya nih ke Bu Diana. Bu Diana ini kan mendukung Pak Jokowi nih di sosial media nih. Kok sebegitu semangatnya Bu Diana itu membela Pak Jokowi? Apa memang Bu Diana itu emang pro Jokowi atau bagaimana? Bukan begini loh. Memang saya 2 periode Pak Jokowi itu kan saya memilih Pak Jokowi ya. Tetapi ketika beliau sudah purna tugas, kita sudah tidak lagi berbicara tentang Pak Jokowi. Saya berbicara tentang bagaimana program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi saya melihat ya situasi mereka begitu mengangkat-angkat Pak Jokowi, menjelek-jelekan di sosmed itu sampai gambar-gambar monyet, gambar-gambar Pak Jokowi itu dirubah gambar seperti pokoknya yang tidak pantas lah. Dari situlah saya bangkit. Saya bangkit untuk melawan mereka. Maksudnya bagaimana supaya mereka tuh menghormati, biar bagaimanapun Pak Jokowi adalah pernah berbakti kepada bangsa dan negara ini 2 periode. Dan beliau juga banyak memberi jasa yang luar biasa ya. Seperti apalagi kita di Indonesia Timur ya. Itu saya lihat luar biasa Pak Jokowi membantu. Tapi Timur khususnya memang sangat mencintai Pak Jokowi. Timur itu semua mencintai Pak Jokowi. Dan saya terasa kok dengan adanya beliau kita biasa ke Jawa tuh 12 jam. Jadi ini panggilan hati. Panggilan hati. Jadi kita ini benar-benar panggilan hati. Memang jadi saya tidak berpikir bahwa harus kita bela Pak Jokowi, tetapi kalau Pak Jokowi salah ya diproses. Tapi dalam hal ini juga kita mengikuti beliau itu tidak bersalah kok. Ya kan? Apalagi masalah ijazah itu. Masalah ijazah itu kan saya mengikuti begini loh Bang. Sudah melalui tahap-tahapannya ya, di mana dia mendaftar, ada di mana dia berkuliah, di mana ada teman-temannya, ya skripsi, ya wisuda, kan sudah. Terus apalagi terus rektor sudah mengatakan bahwa memang dia lulusan dari UGM, kepolisian sudah periksa identik. Terus masa kita mau percaya kepada Roy Suryo? Tidak masuk akal. Saya kira kalau soal asli loh. atau tidak sudah clear. UGM sudah clear, kepolisian soal clear. Sekarang yang kita tunggu itu adalah tuntutan pencemaran nama baik. Nah kalau itu sudah diproses, saya yakin ini akan berhenti. Tetapi ini loh, jadi mereka mengguling-gulingkan ini sudah di. Tapi saya mau ralat, mungkin tidak berhenti juga. Lagi pula kan kita hidup di yang kalau memang pada dasarnya kan kita adalah negara demokrasi kan. Walaupun banyak orang yang mungkin tidak setuju dengan pernyataan itu, tapi ujung-ujungnya kita tetap negara demokrasi. Jadi boleh ada opini yang mengatakan bahwa mungkin ijazah Jokowi ini palsu. Tapi juga boleh ada opini yang mengatakan bahwa Jokowi ini benar, gitu. Bahwa prosesnya benar gitu. Ini kan ujung-ujungnya ya kalau pendapat saya ya ini adalah hasil dari demokrasi. Kebebasan berpendapat. Ini adalah keindahan demokrasi. Keindahan demokrasi adalah ketika di iNews Roy Suryo main wayang. Tapi kalau saya lihat Roy Suryo teroris mereka ini bukan kebebasan berdemokrasi lagi, tapi kebablasan, bukan kebebasan, kebablasan mereka ini. Jadi seperti gini ya, mereka itu saya mengikuti ya. Waktu zaman Pak Jokowi masih presiden itu kan mereka sudah teriak-teriak kan mau turunkan Jokowi di akhir-akhir itu ya. Demo berjilid-jilid. Terus mereka mainkan dengan Fufu Fafa, gak berhasil ya. Terus mereka selalu mainkan dengan media lokal, gak berhasil. Mereka sengaja mainkan dengan media internasional, OCCRP. Itu saya ikuti juga tuh. Mereka mainkan dengan OCCRP. Terus kemarin pagar laut mau disenggol Pak Jokowi juga. Jadi semuanya gagal. Jadi pasti mereka stres. Apa coba saya suka sebut gini. Coba sebutkan satu aja yang mereka lakukan tuh dan benar-benar berhasil. Belum ada mereka. Belum ada. Semuanya gagal. Nah sekarang main dengan ijazah. Ijazah ini kelihatannya kan mulai hambar lagi kan. Nah sekarang main lagi dengan rumah rumah pensiun. KCIC. KCIC. Ini baru lagi nih nongol nih KCIC nih. Ya KCIC ini sudah mulai bergulir di sosmed ya KCIC itu. Kalau saya bicara KCIC saya malas, kita rakyat ini menikmati aja. Ngapain kita pikir utang?
Ya kita pikir isi perut kita masing-masing. Biarinlah yang bikin utang pemerintah. Yang penting kita gitu. nikmati apa yang diberikan dari pemerintah oleh masyarakat, kita harus nikmati. Itu harus kita nikmati. Tol kita nikmati, rakyat ini diberikan harus nikmati. Ngapain kita pikir utang? Iya. Kadang-kadang mereka di sosmed itu makan aja mereka susah, tapi mereka pikir utang gede-gede. Utangnya bagaimana? Loh, kok suruh kita mikir enak aja? Kan itu kan untuk melupakan rasa kelaparan. Jadi mereka mikirin negara. Kalau saya udah mikir berat-berat begitu. Mikir negara kan langsung kenyang. Waduh, Iya, hebat negara gitu. Tapi saya punya pertanyaan nih buat Budiana nih. Ini hypothetical aja, ini iseng aja mau nanya nih. Iya, boleh. Kalau misalkan worst case scenario-nya ya, ijazah Jokowi palsu gitu. Apa yang dilakukan sama Budiana? Ya, saya harus serukan UGM. Karena palsu itu dari siapa yang buat dulu? Pak Jokowi yang buat apa UGM yang buat? Berarti UGM yang buat kan? Nah, ini UGM yang buat. UGM itu Gak mungkin dong Pak Jokowi buat. Kalau palsu itu berarti kan kita tahu dulu siapa yang membuatnya itu. Lah kita ke sana. Kalau menurut saya, kalau misalkan ijazah Jokowi palsu nih ya, kalau misalkan what if, bukan salah Pak Jokowi, tapi menyalahkan semua institusi yang membolehkan ijazah palsu itu tuh lewat. Gitu. Kita salahkan institusi dan saya juga salahkan UGM. Jadi terbuka secara sipil ya kita. Iya, agak lurus dengan Pak Jokowi itu berarti. Ya iyalah, kita tetap bela. Tetaplah karena dia orang baik. Itu orang sabar. Poinnya. Itu poinnya sih. Sebenarnya sih kita membela itu kan salah satunya membela panggilan orang yang dizalimi. Memang panggilan gitu ya. hati. Panggilan hati. Karena gini, saya pegang satu prinsip gini ya. Cari orang yang kaya banyak banget. Tidak bisa bilang ini kaya semua masih banyak. Cari orang ganteng banyak, cari orang cantik banyak. Tetapi cari orang yang benar-benar sabar bisa dihitung dengan jari. Salah satu itu Pak Jokowi itu. Itu kalau orang baik tuh pasti itu luar biasa itu kesabarannya tuh saya bilang itu sudah di luar batas komunis manusia segala macam pangapongo pokoknya tuanya PKI, orang tuanya nggak asli segala macam PKI Cina pokoknya itu kesabaran Pak Jokowi itu sudah di luar batas kemanusiaan. Dulu zamannya SBY ya dihina, dia pernah melaporkan ya. Nah itu ya itu wajar manusia, itu berarti benar. Benar, ketika kita disakiti, antara sakit kan kita bawa ke jalur hukum itu benar. Nah Pak Jokowi ini loh, tinggal diam, senyum-senyum. Makanya gue punya hipotesis bro. Apa? Karena Pak Jokowi ini dizalimi begitu besar, komunis segala macam kan. Akhirnya dibalas Tuhan dengan Gibran jadi wakil presiden. Iya. Tanpa direncanakan. Iya. Ya kan, diminta oleh Pak Prabowo. Iya. 5 kali kalau kata Don Dasko kan. Ya kan? 5 kali ya lagi. Jadi dibalas Tuhan dengan Mas Gibran jadi wapres tiba-tiba tanpa rencana. Nah sekarang Mas Gibran juga dikuyo-kuyo nih. Dibilang pelongo-pelongo juga, nggak layak, anak kecil, ini segala macam banyak juga kan. Jangan-jangan nanti Jan Etes jadi wapres juga. Memang kita Pak Dasko minta lagi 5 kali. Enggak Pak Dasko dong sekarang. Beda ya. Oh SF nanti, SS. Pak SS minta Jan Etes jadi wapres. Bisa jadi karena kan setiap perbuatan baik dibalas baik, orang dizalimi doanya didengar gitu kan. Dan mungkin juga kehadiran Budiana juga dalam rangka itu. Iya. Buat membantu Pak Jokowi, Mas Gibran untuk meluruskan yang bengkok kan gitu aja. Iya. Enggak ngada-ngada kan pembelaan Budiana ya. Enggak lah, kita ini panggilan hati. Bukan mengada. Ya begitulah tadi ya obrolan Ibu Diana yang sangat menarik ya. Dan itu mudah-mudahan memberikan informasi dan juga membuat akal kita lebih sehat lagi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.